Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Amalina Santoso, NIM T 2019-1177. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum, dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zanni. Zan artinya pengertian yang berat kepada benar dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Ijtihad bin al-ra'yi merupakan suatu macam ijtihad dalam arti umum yang meliputi: yang pertama, ijtihad untuk mendapatkan hukum yang dikehendaki nas yang didoni dilalahnya. Hukum yang diperoleh berupa penafsiran berkualitas terhadap ungkapan nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ijtihad untuk mendapatkan hukum syar'i amali furu'iyah dengan cara menetapkan kaidah syariah kulliyah. Yang ketiga, ijtihad untuk mendapatkan hukum syara' amali tentang masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh suatu nas secara langsung, yang disebut dengan ijtihad bi al-ra'yi. Urgensi dan kedudukan ijtihad. Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad dalam semua bidang hukum syariah, asalkan dia sudah memenuhi syarat dan kriteria seorang mujtahid. Masalah-masalah yang menjadi lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang bersifat zanni, yakni hal-hal yang belum jelas dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi tiga, yaitu: yang pertama, wajib ain, bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah, bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Maka apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan mujtahid lainnya, maka semua. Tetapi bila ada seorang yang mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri sendiri mereka. Yang ketiga, sunnah, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Yang ketiga hukum tersebut sebenarnya telah menggambarkan urgensi upaya ijtihad, karena dengan ijtihad dapat mendinamisir hukum Islam dan mengkoreksi kekeliruan dan kekhilafan dari ijtihad yang lalu. Lebih lanjut, ijtihad merupakan upaya pembaruan hukum Islam, sebagaimana ungkapan Abu Bakar al-Baikilani bahwa setiap periode memiliki ciri tersebut sehingga menentukan pembaruan hukum. Sedangkan Ibnu Hajib mengatakan bahwa ijtihad harus merujuk pada aspek-aspek pembaruan terhadap masalah yang belum pernah disinggung oleh ulama terdahulu, sedangkan masalah yang sudah diijtihadi pada masa lalu tidak perlu dipembarui. Urgensi upaya ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri, yaitu: 1. Fungsi al-ruju' atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. 2. Fungsi al-ihil atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah atau pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Syafara Fazri dengan NIM 212101010077.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan mujtahid. Yang pertama adalah mujtahid mustakil, yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum syariat dari Alkitab, Sunnah, Ijma, dan memiliki metode-metode ijtihad tersendiri, dan juga mampu melakukan qiyas. Yang kedua adalah mujtahid mutlak muntasib, yaitu seorang mujtahid yang memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad seperti yang dimiliki oleh seorang mujtahid mustakil, tetapi ia tidak mencari kaidah-kaidah untuk dirinya sendiri. Tokoh-tokoh yang termasuk mujtahid mutlak muntasib adalah yang pertama Abu Yusuf Muhammad dan Zafar dari mazhab Hanafi. Yang kedua ada Ibnu Al-Qasim dan As'ad bin Al-Furad dari mazhab Maliki. Yang ketiga ada Al-Buti dan Al-Mazani dari mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir ada Abu Bakar Al-Asram dan Abu Bakar Al-Muruzi dari mazhab Hambali. Mujtahid mustakil dan mutlak sudah tidak bisa ditemukan pada zaman sekarang atau sudah tidak ada. Yang ketiga adalah mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad adalah seorang yang berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada nasnya yang dapat diambil dari pendiri madhab atau dari mereka yang mengeluarkan hukum dari dalil-dalil menurut kaidah-kaidah madhabnya. Umpamanya, seorang mujtahid yang hanya mempunyai kemampuan di bidang qiyas, maka dia dapat berijtihad untuk menetapkan hukum Islam dengan menggunakan metode qiyas, sekalipun dia kurang memiliki kemampuan di bidang ilmu hadis. Yang keempat adalah mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih adalah seorang mujtahid yang memungkinkan dirinya mentarjih atau menguatkan pendapat seorang imam madhab dengan pendapat orang lain, atau mentarjih antara pendapat imam dan pendapat para muridnya, atau dapat mentarjih pendapat bukan imamnya. Syaratnya adalah dengan mengutamakan sebagian riwayat atas sebagian riwayat yang lain. Dan yang terakhir adalah mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa adalah seorang yang memelihara pendapat madhab, menukilnya dan memahaminya, baik pendapat yang jelas maupun pendapat yang muskil atau sukar. Selain itu, mujtahid ini juga membedakan pendapat yang kuat dengan yang lebih kuat dan membedakan pendapat yang lemah dari pendapat yang paling lemah. Akan tetapi tidak mampu menetapkan dalil-dalilnya dan kias-kiasnya seperti para penulis kitab fikih terdahulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ittiba. Ittiba artinya menurut atau mengikuti. Menurut istilah agama yaitu menerima ucapan atau perkataan orang serta mengetahui alasan-alasannya, baik dalil itu Al-Quran maupun hadis yang dapat dijadikan hujjah. Imam Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa ittiba berarti mengikuti pendapat-pendapat yang datang dari Nabi dan para sahabat atau yang datang dari tabi'in yang mendatangkan kebajikan. Menurut para ahli usul fiqh ialah menerima atau mengikuti perkataan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan perkataan orang itu. Orang yang melakukan ittiba disebut muttabi, yang jamaknya disebut muttabi'un. Antara taklid dengan ittiba mempunyai perbedaan, baik dalam segi sikap maupun perilakunya. Dalam taklid tidak ada unsur kreativitas kajian, sedangkan dalam ittiba ada unsur kreativitas, yaitu studi dan pengkajian terhadap dalil yang menjadi dasar dari sebuah pemikiran hukum. Dasar hukum dan hukum ittiba. Bagi orang yang mempunyai kesanggupan untuk mengadakan penelitian terhadap nas dan mengistinbatkan hukum daripadanya adalah tidak layak mengikuti pendapat orang lain tanpa mengemukakan hujahnya, sebab banyak didapatkan nas-nas yang memerintahkan agar kita ittiba, mengikuti pendapat orang lain dengan menemukan argumentasi dari pendapat orang yang diikuti. Kata ittiba ini penggunaannya lebih baik daripada penggunaan kata taklid, karena Al-Quran sendiri menggunakan kata-kata ittiba berkaitan dengan hal-hal yang terpuji dan disyariatkan. Pendapat ulama mengenai ittiba.
Kalangan usuliyin mengemukakan bahwa ittiba adalah mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan atau dilarang atau dibenarkan oleh Rasulullah. Dalam versi lain, ittiba diartikan mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui argumentasi pendapat yang diikuti. Ittiba dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ittiba kepada Allah dan Rasulnya dan ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Mengenai ittiba kepada para ulama dan mujtahid selain Allah dan Rasulnya terdapat perbedaan pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal hanya membolehkan ittiba kepada Rasul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Mirfaizi dengan NIM 212101010073. Di sini saya akan menerangkan tentang taklid. Kata taklid berasal dari bahasa Arab, yaitu qallada yuqallidu taklidan, yang artinya menyerahkan, menghiasi, dan meniru. Kata taklid sendiri menurut KBBI yaitu ikut atau turut serta, ikut-ikutan atau mengikuti siapa saja atau pemikiran perbuatan orang lain. Menurut Imam Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Mannar, taklid yaitu mengikuti pendapat orang-orang yang dianggap terhormat atau orang yang dapat dipercaya tanpa meneliti terlebih dahulu salah atau benar, baik atau buruk, serta mudarat dan kelebihan hukum-hukum tersebut. Menurut Wahab Az-Zuhaili, taklid berbeda dengan ittiba. Taklid lebih banyak digunakan dalam arti mengikuti perbuatan-perbuatan, sedangkan ittiba sering digunakan dalam masalah mengikuti faham-faham, yakni mengikuti hukum berdasarkan metode yang telah digunakan oleh orang atau mujtahid yang diikutinya. Pembagian taklid. Taklid yang diperbolehkan yaitu taklid syahsi, taklid yang langsung kepada Rasulullah atau merupakan taklid yang langsung dari Rasul, baik itu perbuatan, perkataan maupun ketetapan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik. Taklid yang dilarang atau taklid madhi. Taklid pada suatu mazhab tertentu dan menetap tidak berpindah-pindah selama hidup, dalam arti bahwa muqallid tidak mengikuti atau mengambil pendapat selain pendapat dari imam mazhab tersebut. Atau bisa diartikan bahwa taklid madhi ini bentuk keterkaitan kepada satu mazhab. Yang kedua, taklid jamid. Taklid ini merupakan bentuk ekstrim dari taklid madhi, yaitu keterkaitan kepada suatu mazhab tertentu secara fanatik. Taklid ini biasanya cuma diambil dari satu mazhab saja dan mengatakan bahwa mazhab yang lain itu salah, dan menganggap cuma mazhabnya saja yang benar. Manusia tidak boleh mengikuti leluhurnya secara keseluruhan, karena belum tentu leluhurnya itu mengetahui secara keseluruhan dari kebenaran atau kesalahan hukum tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Yang artinya, apabila dikatakan bagi mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka menjawab tidak, tetapi mereka hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang mereka. Lalu apakah mereka akan mengetahui juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.